yang bisa jaga hidup kita betul-betul adalah malaikat Tuhan. Amin. So, tetaplah berharap kepada Tuhan. Baik. Saudara siap dengarkan firman Tuhan pagi ini? Yang siap katakan amin. Anak-anak kalau tidak ada sekolah minggu di sebelah sana, duduk manis ya. Dengar baik-baik, jangan ganggu orang tuanya, duduk diam-diam. Oke, baik. Saya punya PowerPoint hitam putih hari ini. Kayak acaranya Deddy Corbuzier. Ya, hitam putih. Hitam putih karena jujur hari-hari ini badan saya agak pegel-pegel, saya mau bikin agak panjang, agak bagus. Aduh, nggak sanggup. Ya, saya olahraga terus di belakang. Ada 2 connect saya nggak datang hari ini, kecapean mungkin mereka. Ya, kalau dia menyaksikan mungkin dia ketawa ya. Oke, baik. Saudara, kita sementara membaca Alkitab di dalam kitab Yosua. Amin. Saya tertarik dengan Yosua menaklukkan Yeriko, saya tertarik dengan Yosua menaklukkan Ai, saya tertarik ketika Yosua merebut kota-kota ini. Dan saya Tuhan kasih judul ya, itu bukan strategi ya, ST sebenarnya itu ya, STR, saya cuma tulis SRA ya, strategi Yosua merebut tanah Kanaan. Oke, baik. Strategi Yosua merebut tanah Kanaan. Yeriko itu sudah masuk di wilayah tanah Kanaan. Yosua pasal 6 ayat 1 mulai. Yang bisa ikut saya baca di depan sini sama-sama baca. Saudara jemaat yang bisa lihat di depan silakan, kita akan sama-sama membacanya. 1, 2, ya. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi 1 hari 1 kali keliling itu kota ya, selama 6 hari. Dan 7 orang imam, yuk kita baca lagi 1, 2, iya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Hari yang ke-7, kalau biasa hari pertama cuma 1 kali keliling, hari ke-7 7 kali. Oke? Ayat 5, 2, 3. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah kelilingi kota itu. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Dan barisan penutup mengikuti tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu dengan demikian. Yuk baca. Yosua perintahkan kepada bangsa itu demikian. Yang merah sama-sama baca. 1, 2, ya. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Nah, saudara, ada beberapa yang saya kasih tanda atau warna berbeda. Yang pertama imam. Kemudian ada tabut ya, ada di tabut Tuhan. Kemudian sangkakala ya. Saudara simpan
simpan ini karena saya akan jelaskan tentang ini semua. Lalu ada tentang jangan bersorak, berdiam. Oke, saudara simpan ini karena kita akan lihat beberapa pengertian di situ. Strategi merebut Yeriko. Yang pertama dikatakan imam, ya, para imam, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Apa pengertiannya? Strategi yang Tuhan kasih kepada Yosua untuk merebut Yeriko. Yang pertama, imam harus berjalan di depan tabut. Ayat 4 tadi. Apa artinya? Artinya saudara, bukankah dalam kehidupan kita ada banyak pertempuran-pertempuran? Betul? Siapa di sini yang enggak punya masalah dalam hidup? Mau besar mau kecil, namanya masalah. Saya sebut masalah itu adalah pertempuran. Amin. Saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara, Kanaan berbicara bukan sorga, karena di Kanaan masih terjadi peperangan. Amin. Kanaan berbicara tentang kemaksimalan potensi, masih ingat? Kanaan berbicara mengenai kemaksimalan berkat. Orang Israel sudah masuk di tanah Kanaan, tapi tidak serta-merta masuk di tanah Kanaan langsung diberkati. Enggak, mereka harus rebut. Amin. Sama kita ini, Tuhan sudah janji, kalau jalan kamu tidak miring ke kiri atau miring ke kanan, diberkatinya hidupmu, tidak dibiarkan turun, diangkatnya engkau naik. Untuk tetap naik, saudara harus merebut. Amin. Saudara harus bertempur. Nah, orang Israel sudah masuk di wilayah Kanaan dan harus bertempur mengalahkan Yeriko. Caranya bagaimana? Imam harus berjalan di dekat tabut, di depan tabut. Apa artinya? Dalam kehidupan kita ada banyak pertempuran. Pertempuran masalah keluarga, pertempuran masalah anak, pertempuran masalah pasangan hidup, pertempuran masalah pekerjaan, pertempuran sekarang menghadapi pandemik ini. Saudara, kita perlu bertempur. Tapi saya mau beritahu, ada strategi yang Tuhan kasih. Libatkan pemimpin rohani di dalam pertempuran, saudara. Katakan amin. Imam harus ada bersama dengan saudara. Imam di sini berbicara pemimpin rohani. Tabut di situ berbicara tentang Tuhan, kehadiran Tuhan. Saudara, dua ini jangan saudara lepaskan. Minggu lalu Ibu Gembala sampaikan pemuridan. Orang-orang yang sudah meninggalkan persekutuan, orang-orang yang sudah nggak mau dekat dengan pemimpin rohani, hati-hati. Orang itu akan cenderung jatuh dalam dosa loh, saudara. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang, kamu harus dekat dengan pemimpin rohani, bilang. Amin. Bilang sama dia, lemai kakinya, dia kak mokse jopokinya, bilang. Ya, mesti dekat sama pemimpin rohani. Amin. Saudara, ini harus. Kenapa? Kadangkala ada, kita kan pemimpin rohani disebut gembala. Amin. Alkitab bilang pemimpin rohani itu gembala. Saudara kan disebut domba. Saya mau ingatkan, Ibu Gembala sudah pernah menyampaikan tentang domba. Salah satu karakter domba itu maaf lagi. Domba itu bodoh. Ya kan? Dia lihat temannya terjun, dia ikut juga terjun. Dan saudara, dia perlu gembala supaya dia nggak salah melangkah. Siapa gembala? Pemimpin. Ada strategi yang Tuhan kasih untuk merebut Yeriko, untuk merebut kekayaan di dalamnya. Jangan pemimpin rohani, satu. Yang kedua, jangan pernah jauh dari hadirat Tuhan. Tabut Allah berbicara hadirat Tuhan. Jangan pernah jauh dari Alkitab. Jangan pernah jauh loh, saudara. Harus baca terus. Amin. Katakan terus. Saya kadang-kala lihat anak saya, Cece kalau baca kan sudah lancar. Nah sekarang mereka sekolah itu ikut bahasa Inggris. Wah, si Geren mau baca Alkitab, dia bilang, Papa, Koko mau baca dalam bahasa Inggris, baca aja. What are you doing? Doing. Gitu-gitu dari awal sampai habis, gitu-gitu aja. Salah kamu bukan baca Alkitab itu main-main. Jadi maksud saya, walaupun begitu, mereka berusaha untuk baca. Jangan pernah jauhkan diri saudara dari pembacaan kitab.
Katakan amin. Ya, tabut itu harus dekat dengan saudara. Ini strategi yang pertama. Setiap pertempuran libatkan pemimpin rohani. Saya nggak tampilkan di sini Ibrani pasal 13 ayat 17. Satu orang tolong baca. Ibrani pasal 13 ayat 17. Minta tolong Ibu Lina. Ibu Lina Pak Asun. Ada mic, tolong Tatan dikasih ke Ibu Lina supaya yang di rumah dengar, di-on-kan. Ya, Ibrani pasal 13 ayat 17. Baca dengan suara yang kuat, kita perhatikan ayat ini. Artinya libatkan pemimpin rohani dan Tuhan dalam setiap pertempuran. Kenapa? Ibrani 13 ayat 17. Silakan Bu Lina. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Taatilah pemimpinmu. Pemimpin di sini pemimpin apa? Pemimpin rohani, imam tadi. Amin. Pemimpin di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 ini pemimpin rohani, imam tadi. Kenapa? Karena mereka berjaga-jaga atas jiwa saudara. Sampai di sini ngertinya? Saya bilang kepada salah satu bapak, sebagai pemimpin rohani saya berjaga-jaga atas jiwa jemaat Eagle. Dan kalau saya tidak doakan mereka dalam satu hari, tidak doakan jemaat Eagle, tidak sebutin nama mereka, saya bersalah di hadapan Tuhan. Amin. Dan ketika Tuhan kasih otoritas ini untuk kami sebagai pemimpin rohani menjaga jiwa-jiwa saudara dalam setiap pertempuran, libatkan pemimpin. Ada banyak anak muda nggak mau libatkan pemimpin, libatkan perasaannya. Aduh, kayaknya dia cantik banget ya. Aku jatuh cinta sama dia. Gara-gara cantik akhirnya tinggal Tuhan. Nggak libatkan pemimpin, cuma libatkan perasaan. Libatkan saudara. Amin. Dalam setiap usaha pekerjaan saudara, libatkan pemimpin saudara. Ada beberapa yang telepon saya, ada usaha-usaha baru. Saya bilang doakan dulu, sebelum memulai doakan dulu, libatkan Tuhan. Haleluya. Saudara, libatkan Tuhan, Tuhan ada di dalamnya. Saya mau beritahu, engkau akan merebut kekayaan-kekayaan itu. Haleluya. Pemimpin penting loh saudara, pemimpin rohani itu penting. Ya, saya tidak minta saudara hormati, gila hormat, bukan. Tapi Alkitab ajarkan, libatkan imam-imam dalam merebut kekayaan-kekayaan tanah Kanaan. Haleluya. Doa pemimpin itu penting loh saudara. Doa pemimpin itu penting. Saya teringat akan satu nasihat seorang pendeta tua. Dia bilang begini, kalau kamu sudah dipakai Tuhan dengan dahsyat, walaupun kamu masih muda Tuhan pakai. Lalu dalam satu forum nanti ada pemimpin tua yang ngomongnya biasa-biasa aja. Mungkin dia tidak sesuai dengan hati kamu. Kamu jangan pernah nyakitin dia. Karena gimana pun dia itu pemimpinmu, otoritas itu ada sama dia. Sampai di sini saudara ngerti? Dan orang tua senior ini bilang begini, saya pernah dulu ada orang caci maki saya. Dia marah saya, saudara tahu di depan di tempat mana dia maki saya, di tempat itu jenazahnya disemayamkan dan saya yang harus kuburkan. Saudara, saya tidak minta dihormati, tapi Alkitab ajarkan, libatkan para pelayan-pelayan imam dalam setiap pertempuran hidupmu. Katakan amin. Yang kedua, ada sangkakala, disuruh tiup. Ayat 4 tadi, kita nggak usah baca. Ayat 4 disuruh tiup. Sangkakala kalau kita baca dalam Alkitab, beberapa kali sangkakala ditulis dipakai untuk salah satu alat untuk meninggikan Tuhan. Amin. Sangkakala dipakai dalam perjanjian lama, ditulis untuk salah satu alat untuk memuliakan Tuhan, alat musik. Jadi yang saya ambil kesimpulan, sangkakala ditiup, strategi untuk menaklukkan Yerikho, saudara harus ada pujian kepada Tuhan. Pujian penyembahan pribadi harus jadi gaya hidup. Katakan amin. Harus jadi gaya hidup. Nang chiu kuah nang oloyaso mensitoci konya. Tole culai tisi kapanpun.
ikai cing tiam, ada waktu memuji Tuhan, tak jek nang harus olonang kai cu. Amin. Harus setiap hari saudara menyembah Tuhan. Penyembahan, pujian itu harus jadi gaya hidup. Saudara, saya mau bilang sama saudara, ada Tuhan taruh dalam hati saya, orang yang bertahan dalam pandemik ini, orang yang suka memuji Tuhan secara pribadi setiap hari. Coba saya mau bilang sama saudara, kalau engkau lagi ngalamin persoalan berat, mungkin mulutmu udah nggak ada kata-kata untuk mau ngomong, untuk berdoa sama Tuhan. Mulai lipat lututmu, mulai berlutut, lalu mulai menyembah Tuhan. Saya mau bilang, ada kepuasan yang akan Tuhan berikan kepadamu. Amin. Beberapa kali ketika beban saya cukup berat, saya cuma ambil hitar. Waktu saya ambil hitar, kelihatannya seperti lebay bahasa orang sekarang. Baru tampoknya julau macap iu. Tapi saudara tahu, air mata itu membuat kita lega di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, banyak menyembah Tuhan lah, puji Tuhan. Strategi untuk merebut kota Yeriko. Strategi untuk merebut kekayaan-kekayaan. Dalam keadaan pandemik ini, Tuhan taruh dalam hati saya, sampaikan kepada Anda semua jemaat Eagle, banyak menyembah Tuhan di rumah. Amin. Pak Gem waisnya motia nggak peduli. Boleh siam motia nggak peduli. Suara saudara sumbang itu nggak jadi masalah di hadapan Tuhan. Yang penting hatimu engkau mau buka untuk Tuhan. Jadikan penyembahan gaya hidup saudara. Amin. Yang ketiga, lalu dia bilang begini. Ada ayat tadi. Ayat 10 bilang begini. Yang merah saudara baca lagi. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu. Yosua bilang 6 hari itu kalian akan kelilingi Yeriko, tapi ada satu syarat, nggak boleh ngomong. Saudara bisa bayangin nggak? Mau perang sudah bawa, kalau sekarang udah bawa ini kan perang zaman dulu, udah bawa pedang, udah bawa lembing, sudah bawa tombak. Harusnya kan orang di atas, ayo mulai kita lempar-lempar tombak kan, kalau yang zaman-zaman dulu kan lempar panah. Ini tentara yang bawa senjata ada di depan, imam dan tabut ada di belakangnya, kemudian yang tentara lain ada di belakang. Semuanya mau berperang diam. Bawa senjata ada di tangan, lalu cuman keliling kota Yeriko diam. Musuh bilang begini dari atas, kita mau panah, dia nggak mau panah kita. Kita mau pedang, dia diam aja. Israel enang si kel oleh. Musuh akan bilang ini orang Israel udah sinting, mau berperang diam. Tahu nggak saudara, strategi yang Tuhan kasih. Ada banyak kali mulut kita bikin kita berdosa. Saudara ngerti nggak? Hati-hati saudara. Dunia modern ini banyak orang dipenjara karena mulut. Sekarang bukan mulut, jari. Menghina presiden, masuk penjara. Apalagi ngomongin orang lain, masuk penjara. Hari ini pertempuran kita, Tuhan suruh jaga ini mulut. Saudara jangan suka bergaul dengan orang yang suka jelekan orang lain. Saya mau sampaikan, jangan suka bergaul dengan orang yang tenang tak siapa, bose tanang. Supaya ia usel koi cokang aja, supaya ia mulut bisa diam. Bude begini-begini aja, Bude ngerti itu siapa bose tanang. Maksud saya Bude, ada banyak orang hari ini nggak ada kerjaan ngomongin orang, nggak ada kerjaan ketik yang enggak. Alkitab bilang apa saudara? Amsal 10 ayat 19. Baca di sini sama-sama. Amsal 10 ayat 19. 2-3. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bantu saya saudari Tina, Yakobus 3 ayat 18 sampai ayat 10. Tolong mic-nya. Ya, saya mau jelaskan dulu Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Halo, Tuhan ingatkan kita dalam pertempuran di zaman now ini, hati-hati.
banyak orang yang kebanyakan bicara, banyak salah. Yang lain, saya satu kali kita pantai ketemu dengan teman-teman udah mulai ceritakan yang ini, hah? Saya bilang sama istri saya, baguslah kita nggak tahu. Ada orang yang suka cari tahu gitu loh. Ngapain masalah orang dicari tahu? Saya pernah baca satu grup, wih ini orang aktif terus jatuhin pemimpin di grup. Pokoknya masalah orang dia gembar-gemborkan. Saya mau beritahu strategi iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan lewat mulut. Coba tunjuk kiri kananmu, hati-hati ya le cuy. Hati-hati. Dalam banyak bicara, makanya dikasih tahu sama Yosua. Tuhan kasih tahu sama Yosua, diam. Gak usah banyak ngomong. Ini satu gambaran, orang yang banyak ngomong banyak dosanya. Orang yang terlalu banyak ngomong, apalagi ngomongin masalah orang lain. Satu kali ada satu hamba Tuhan, teman saya, dia telepon saya dengan nada yang sudah mau nangis. Bunyinya begini, kawan, saya sudah mau tinggalkan pelayanan. Kenapa? Saya udah gak kuat melayani. Gembala loh. Saya tanya, kenapa kamu mau tinggalkan pelayanan? Saya lagi khotbah, dia mulai nangis. Tiba-tiba ada bapak berdiri protes saya. Bayangin, lagi khotbah, bapak ini berdiri. Kamu turun, saya pendeta, turun saja kamu. Saya gak hormati kamu tuh. Pokoknya ini bapak ini berdiri lalu ngata-ngatai pendeta ini. Pendeta ini nggak tahan, dia telepon saya. Saudara tahu jawaban saya apa? Kenal sekali siapa hamba Tuhan ini. Saya bilang begini, kawan itu tabur tuai. Karena kalau kita ketemu di forum-forum bersama pendeta-pendeta, kau pun hajar pemimpin-pemimpin di depan seperti itu. Dia nangis saudara. Dia nangis. Doain saya. Gak perlu engkau tinggalkan pelayananmu, bertobat mulutmu, saya bilang. Amin. Saudara, di banyak ngomong tuh banyak salah. Ibu-ibu ngomong tuh memang kebutuhanmu, tapi rem-rem sedikit lah bu. Kadangkala kalau ibu-ibu sudah sudah capek kalau udah ngomongin, kasihan suaminya. Lebih baik gunakan mulutmu untuk nyembah Tuhan. Amin. Amin. Ini berakhir ya. Tolong Tina Yakobus 3 ayat 8 sampai ayat 10. Yakobus 3 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dengan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal itu saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Katakan amin. Amin. Dengan mulut kita bisa memuji Tuhan. Dengan mulut kita bisa mengutuk orang. Hati-hati ya saudara. Zaman now ini jaga mulut. Amin. Apalagi kita seringkali bilang begini, Tuhan corona ini lama betul berlalu. Saya punya pekerjaan, ayo puasi Tuhan, hati-hati. Itu mungkin kau pikir itu cuma kebiasaan. Jangan. Jaga mulut kita tetap mengucap syukur. Amin. Saya selalu bilang, hidup kita ini skenarionya ya sudah diskenario oleh Tuhan. Kalau Tuhan bilang begini, aku merencanakan rancangan yang terbaik, percaya saja bahwa Dia akan merencanakan rancangan terbaik dalam hidupmu. Amin. Percaya saja bahwa Tuhan gak pernah biarkan kita. Dalam keadaan pandemi ini pun Dia tetap beserta dengan kita. Amin. Saya melihat ada beberapa jemaat Tuhan yang ketika pandemi ini ada yang justru menikmati berkat. Betul? Amin. Ada yang kehilangan pekerjaan, tetapi ada yang saya tanya, makan gimana? Aman Pak Gem. Puji Tuhan.
Kehilangan pekerjaan, tapi soal makan Tuhan siapkan. Malah dia bilang akan ada satu usaha. Saudara tetap bersyukur dalam situasi seperti ini. Jaga mulut kita, jangan sampai mulut kita berdosa. Jangan sampai mulut kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mulut yang sama, kita ngutuk Tuhan, jangan. Amin. Tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Saya mau bilang sama saudara, orang yang akan menikmati berkat Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahan. Pandemi ini kurang lebih 2 tahun bertahan. Amin. Yang setia di tengah-tengah pandemi ini, selesai ini kau akan melihat ada kekayaan-kekayaan, ada tuayan-tuayan. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jaga mulut kita, saudara. Jaga mulut kita. Haleluya. Yang keempat, strategi merebut Yerikho. Hari yang ke-7, Yosua bilang, kelilingi Yerikho, kemudian bersorak. Ya, bersorak. Kata bersorak di situ perhatikan. Itu bukan bersorak, woi, bukan. Dalam bahasa aslinya mereka mengeluarkan suara, tetapi bersorak di situ, ya, itu dalam bahasa aslinya ruah. Ruah itu yang dipakai dalam Roh Kudus, ya. Kata yang dipakai Roh Kudus itu ruah. Jadi mereka itu betul mereka menggunakan suara mereka untuk bersorak. Tapi tahu nggak saudara? Dari suara itu ada kekuasaan Roh Kudus yang menguasai suara itu, dan kuasa Roh Kudus itu yang menghancurkan tembok Yerikho itu. Amin. Jadi saudara tahu, Alkitab bilang di dalam engkau ada roh Allah. Di dalam kita atau nangis sima atau si usia lengliau. Di dalam hati kita, dalam hidup kita sudah ada roh Allah. Dan roh Allah ini yang akan mengaktifkan kuasa supranatural. Tembok sekalipun bisa roboh karena ada roh Allah. Ini sorakan bukan cuma sorakan biasa, tapi sorakan yang diurapi oleh Tuhan. Sorakan ini keluar dari hati, dikeluarkan dari mulut yang diurapi oleh Tuhan sehingga terjadi mujizat. Anda harus punya sorakan yang diurapi Tuhan. Anda harus punya perkataan yang diurapi Tuhan. Sehingga kalau perkataan itu keluar dan perkataan itu diurapi Tuhan, apa yang bau koleng itu akan jadi koleng. Amin. Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Haleluya. Tenaga ahli-ahli mana yang bisa kalkulasi masa dengan bersorak tembok yang tebalnya itu berapa meter? Itu 8 apa 7 meter katanya Yerikho itu. Iya ya. Karena rumahnya Rahab di situ loh. Rumahnya yang Rahab pelacur itu di tembok itu. Jadi saudara bisa bayangin itu tembok tebal sekali. Hanya dengan suara sorakan yang diurapi, wow, roboh itu. Haleluya. Nggak ada satu ahli bisa kalkulasi itu kekuatan sorakan itu kuatnya bagaimana sampai tembok segitu tebal bisa roboh. Tapi yang harus saudara percayai, dalam sorakan yang penuh dengan urapan, ada kuasa, ada mujizat. Amin. Jadi yang saya garis bawahi di sini, strategi untuk merebut kekayaan-kekayaan di Yerikho, kekayaan-kekayaan yang akan engkau terima di zaman now. Libatkan roh Allah dalam hidupmu. Libatkan Roh Kudus dalam semua pertempuran hidupmu. Kalau engkau punya persoalan, kan Alkitab bilang begini, Yohanes 14 ayat 26, yuk baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Semuanya, segala sesuatu. Siapa yang mengajarkan? Roh Kudus. Saudara, kalau engkau sedang punya bisnis, mungkin engkau mau berbisnis agak bingung, mulai ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, engkau kan yang ajarkan segala sesuatu. Benar enggak ini untuk aku? Benar enggak aku harus terlibat dalam bisnis ini? Benar enggak ini nama yang tepat untuk aku? Bisa ngomong. Lalu saudara tanya sama saya, nanti Pak Gem, Roh Kudusnya jawab bagaimana? Roh Kudus bisa jawab sebentar.
Roh Kudus nanti bisa jawab kepada kita. Kadangkala lewat firman, lewat pemimpin rohani. Kadangkala dia ngomong langsung, kadangkala dia taruh dalam hati. Amin. Ngomong aja, Roh Kudus, ajarkan saya. Gimana strateginya untuk menyelesaikan masalah ini? Jangan jalan sendiri, kan Alkitab bilang penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang akan mengingatkan. Kalau engkau lupa, Roh Kudus akan mengingatkan. Kalau engkau nggak tahu strateginya bagaimana, tanya dia yang akan mengajar, dia yang akan kasih tahu strategi menaklukkan, merebut Yeriko, merebut kekayaan-kekayaan di tanah Kanaan itu bagaimana. Saya mau bersaksi. Dari tahun lalu Ibu Gembala bilang sama saya, Pak, kita punya visi, Tuhan kasih visi untuk bangun kelas. Saya harus sampaikan. Nanti kamar-kamar di sini itu jadi kelas. Kita punya visi, kita akan punya sekolah. Kita sudah punya yayasan, kita akan punya sekolah ke depannya. Saudara topang ini dalam doa. Dan Bu Gembala bilang, di belakang itu mulai bangun. Tahun lalu saya mau tunggu dana untuk bangun, karena kita memang tidak ada dana. Saya harus jujur sama saudara, setiap perpuluhan, persembahan saudara saya alokasikan lebih banyak untuk pembangunan. Saya harus sampaikan ini kepada saudara. Walaupun itu hak saya, itu hak kami pastori, tapi saya alokasikan. Saudara boleh cek di toko sebelah, saya setor, alokasikan. Saya bilang enggak. Tahun lalu Ibu Gembala suruh mulai bangun. Saya belum dapat konfirmasi dari Roh Kudus. Saya bilang begini sama Roh Kudus, Roh Kudus, kapan saya mau mulai? Kalaupun belum ada dana untuk tukang, saya mau bekerja. Pas pandemi ini nggak boleh kemana-mana, disuruh banyak olahraga. Jadi kesempatan, saya kan olahragawan, saya pengen olahraga. Tapi yang muncul tiba-tiba ada signal kecil yang beberapa minggu yang lalu Tuhan kasih seseorang, saya nggak tahu siapa itu, memberikan semen 15 sak. Itu konfirmasi dari Roh Kudus. Dan saya mulai jalan. Sudah ada 1, 2, 3, 4 slop yang sudah dicor. 4. Pegel semuanya. Saya bilang begini, Pak Tim, tolong cari molen. Kita mau sewa. Saya main ngomong aja, nggak ada uang kok saya untuk sewa. Tapi saya mau peka kepada Roh Kudus. Pak Tim telepon, aduh mahal Pak Gem, 2 juta sekian. Tenang, saya hubungi teman saya. Dan semalam teman saya hubungi, ambil saja molennya, pakai aja untuk Pak Donald. Saudara, Tuhan buat segala sesuatu. Kalau kita tanya sama Roh Kudus itu akan arahkan dan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Dia bisa kasih tahu, dia bisa sampaikan signal-signal. Tangkap segala sesuatu ini. Begitu juga dalam bisnis saudara. Minta Roh Kudus hadir. Tuhan berkenan nggak dengan bisnis ini? Tuhan berkenan nggak dengan klien saya yang ini? Saya pernah sampaikan sebenarnya. Saya pernah ditipu. Minta ampun, yang tipu itu pakai nama pendeta lagi. Pendeta ditipu sama pendeta, minta ampun. Beberapa tahun yang silam. Saya mau cerita, nggak pernah saya cerita saudara ya. Ini pendeta bilang, Pak, saya ada pengerja, pemain musik, jago, hebat. Bapak mau? Oh mau. Nanti saya akan urus tiketnya, Bapak tinggal transfer. Saya berdoa. Yang satu umur sekian, detail sekali dia kasih. 2 orang. Detail. Lalu dia sampaikan, Pak, penerbangannya pakai Lion jam sekian sampai Tanjung Pinang jam sekian. Roh Kudus bilang sama saya, bohong ini. Roh Kudus sebenarnya udah bilang, saya sampai bilang begini, emang Lion langsung Tanjung Pinang, dari Manado Tanjung Pinang sudah ada ya? Dia diam. Tapi waktu itu saya nggak peka. Saya sudah tahu dia ngibulin saya masih transfer sama dia. Alhasil habis uang saya. Itu beberapa tahun yang silam. Dan sejak saat itu saya belajar loh saudara. Saya belajar kalau ada signal-signal kecil, ini nggak benar nih. Beberapa waktu yang lalu ada juga yang nipu. Saya lihat namanya ini udah nggak benar ini, saya bilang. Enggak lah, nggak benar ini.
Roh Kudus bisa kasih tahu kepada kita loh saudara. Amin. Libatkan Roh Kudus. Peka kepada Roh Kudus saudara. Peka kepada Roh Kudus. Maka saudara akan lihat ada berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Amin. Haleluya. Strategi untuk merebut Kanaan itu libatkan Roh Kudus. Strategi untuk merebut kekayaan bangsa-bangsa di era pandemi ini libatkan Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi, bisa ajak ngomong. Amin. Pernah nggak saudara diam-diam begini sambil santai begini ya? Nah, saudara Ating sambil santai mulai bilang, "Syalenga, tolong kasih tahu gimana caranya aku menghadapi persoalan ini." Santai aja. Saudara Tina, coba sambil santai ngomong begini, Roh Kudus, sambil minum kopi boleh. Kasih tahu dong, apa yang harus aku lakukan. Tuhan itu bisa kasih tahu kepada saudara. Pengalaman saya, Tuhan kasih tahu. Dia kasih signal-signal kecil dan saudara harus tangkap signal ini. Dan kalau saudara sudah tangkap signal yang Roh Kudus kasih, itu gak akan pernah salah. Amin. Kalau Roh Kudus sudah bilang no, saudara jangan bilang yes. Yes, 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 yes. Roh Kudus bilang no. Jangan. Kadang-kala kita harus peka. Seperti saya tadi, Roh Kudus sudah bilang tipu itu. Ngelawan, ya benar-benar ditipu. Hal kecil dia bisa kasih tahu kepada saudara. Libatkan Roh Kudus. Amin. Saya pinjam itu, ada satu pendeta lucu, dia bilang, "Saudara, kalau lihat klien saudara, lobby bisnis sama saudara, lihat hidungnya. Kalau sudah kembang kempes, nah ini penipu." Saudara harus berdoa lah seperti itu. Mana tahu Tuhan bisa kasih signal seperti itu. Tuhan, cenang si unya bah. Roh Kudus bilang, "Le Tuhan yepi, asi ikepi, kembang kempes le." Ini penipu, lu cuma layani. Roh Kudus bisa kasih tahu saudara. Amin. Sesuai dengan apa yang engkau mau. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Katakan amin. Berikut, strategi mengalahkan Ai. 2 kota ini saya mau ajak saudara melihat. Yosua 8 ayat 3 mulai. Perhatikan di sini. Yerikho sudah strateginya tadi, sekarang Ai. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, "Ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu." Saudara, lihat ya. Yang pertama kan mereka berperang, mereka kalah kan? Karena ada akan buat dosa, iya kan? Kita sudah baca ya, Yosua ya. Akan buat dosa karena akan mencuri apa yang sudah dipersiapkan, dikhususkan untuk Tuhan. Jangan mencuri saudara apa yang Tuhan sudah punya. Jangan, milik Tuhan jangan pernah mencuri saudara. Jangan saudara ambil itu milik Tuhan. Akan dia curi apa yang dikhususkan untuk Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, akan akhirnya mereka akan dibunuh, dan bukan cuma itu, akan menyebabkan peperangan. Ada 36 tentara orang Israel mati waktu melawan Ai. Nah sekarang yang kedua, mereka serang. Yosua tanya sama Tuhan, "Tuhan, kami akan menyerang Ai." Tuhan bilang, "Let's go, hajar, pergi." Strateginya gimana? Tuhan ajarkan. Kalau yang pertama mereka perang, lalu mereka kalah, mereka lari. Sekarang strateginya Tuhan buat Yosua juga suruh begitu. Kami pancing mereka, nanti mereka kejar kami seperti yang pertama kami lari. Nah kalian yang sembunyi waktu mereka sudah lari, masuk bakar kota mereka. Setelah bakar, kami serang orang yang ngejar kami, kamu juga serang, kepung dia. Mereka berada di tengah-tengah. Dan akhirnya betul, Ai kalah. Nah, saya sebut strategi yang Yosua buat ini adalah kebijaksanaan, hikmat, belajar dari kesalahan. Saudara, kita tuh harus belajar dari kesalahan. Kalau dulu kita nggak peka terhadap Roh Kudus sehingga kita ditipu, belajar harus peka sama Roh Kudus supaya engkau nggak ditipu. Amin.
Yosua belajar dari kesalahan. Oh, dulu mereka kejar kita, sekarang kita pancing mereka kejar, baru kita serbu dan kita kepung. Orang berhikmat, berakal, orang Ai nggak tahu strategi ini, akhirnya mati semua. Ya kan? Nah, saudara harus punya hikmat, harus bijak dalam menghadapi situasi sekarang ini. Amsal 3 ayat 6. Baca sama-sama. 1, 2, ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Orang yang berhikmat, orang yang bijak, satu kuncinya. Takut akan Tuhan, engkau akan bijak. Amin. Amsal 9 ayat 10. 1, 2, iya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Saya kasih kesimpulan. Takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat dan kebijaksanaan. Kalau engkau ingin memiliki hikmat, bagaimana mendeteksi ini klien saya benar enggak? Bisnis ini betul enggak? Ya. Orang ini benar enggak? Libatkan Roh Kudus dan libatkan hikmat. Dari mana datang hikmat? Dari firman yang engkau belajar, dari firman yang engkau dengar. Haleluya. Libatkan firman selalu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ada orang beberapa minggu lalu ketemu saya, dibilang begini, bisnis tidak bisa bisnis Alkitabiah. Sogok harus jalan. Dalam hati saya, itu menurut engkau. Menurut engkau. Dengan perkataanmu engkau lakukan itu satu kali, bisnismu akan mandek ketika engkau nggak punya uang untuk sogok. Dan dengan sogokan itu akan menjadi hantu bagimu. Kita takut akan Tuhan, bijak dengan Tuhan. Amin. Orang-orang bijak, orang berhikmat pasti dibela oleh Tuhan. Untuk sementara waktu kelihatannya kalah, saudara. Tapi saya mau beritahu, orang bijak, orang berhikmat pasti dibela oleh Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, ini strategi yang tidak melibatkan Tuhan. Dua kota tadi strategi melibatkan Tuhan. Yeriko dan Ai. Walaupun Ai yang pertama karena ada dosa, ya kan? Yosua nggak tahu itu dosa, tapi akhirnya diakui, diperbaiki dan berhasil. Dua strategi tadi sudah. Sekarang strategi nggak melibatkan Tuhan. Perhatikan. Kita sudah baca ya ini ya, Yosua, strategi yang tidak melibatkan Tuhan waktu mereka melawan bangsa Gibeon itu. Ya, orang-orang Gibeon. Ayat 3, Yosua 9 ayat 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon, apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai? Nah, Yeriko dan Ai strateginya mantap dan mereka tuh jatuh. Orang-orang raja sekeliling gemetar, takut. Termasuk Gibeon. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Pakai akal sekarang. Iblis sekarang bertindak nggak main kasar, kata orang sana. Dia main halus. Orang Gibeon ini saya gambarkan seperti iblis, halus mainnya. Maka mereka pun bertindak dengan akal. Mereka pergi menyediakan bekal, padahal mereka orang situ tuh. Mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek, yang dijahit kembali. Lalu apa? Dan kasut yang buruk-buruk dan ditampal untuk dikenakan pada kaki mereka. Dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Saudara, jelas ya cerita ini. Jadi orang Gibeon waktu mereka lihat merebut Yeriko, merebut Ai, mereka takut. Supaya mereka tidak dibunuh, mereka pakai akal. Gimana caranya? Mereka ambil roti yang sudah lama punya, karung yang sudah busuk, karung yang sudah lama, kasut yang lama-lama mereka pakai, muat di keledai, lalu datang kepada Yosua, datang kepada orang Israel. Yosua, wanang si ho hengenang lai kai. Kami orang dari negeri jauh, lihat kami punya persediaan ini, lihat kami punya pakaian sudah compang-camping, lihat kami punya kasut buruk. Dan waktu mereka ngomong begitu, saudara, ini parahnya di sini.
Orang Israel percaya. Coba baca baik-baik ayat 14. Hati-hati saudara. Ayat 14 baca dengan bersuara. 1, 2, ya. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu. Tetapi tidak apa? Ini bahaya. Harusnya ini orang Gibeon dibunuh semuanya. Tuhan suruh tumpas, bunuh mati semua orang Kanaan. Musa sudah pesan, kamu masuk di tanah perjanjian, gak boleh ada yang hidup, hajar semuanya. Tapi sekarang ketika Gibeon musuh ada, dia pakai akal. Parahnya Yosua, orang-orang Israel gak tanya keputusan Tuhan, gak minta keputusan Tuhan. Tuhan, ini orang kami mau excuse dia enggak? Kami mau ampuni atau kami bunuh? Ini orang musuh atau teman? Orang ini enggak tanya Tuhan, ambil keputusan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau saudara baca terus, akhirnya orang ini jadi duri dalam daging di tengah-tengah orang Israel. Betul? Mereka jadi musuh dalam selimut di tengah-tengah orang Israel. Saya mau sampaikan begini, perhatikan. Keputusan Tuhan bisa melalui, kalau saudara mau cari tahu keputusan Tuhan, itu bisa melalui informasi keputusan Tuhan, bisa melalui pemimpin rohani. Makanya saudara kalau melakukan sesuatu, libatkanlah, tadi dilibatkan di Yeriko tadi, libatkan pemimpin rohani. Amin. Informasi keputusan Tuhan bisa melalui Roh Kudus. Roh Kudus bisa ngomong secara langsung. Roh Kudus bisa sampaikan signal-signal. Roh Kudus bisa sampaikan lewat pemimpin rohani. Roh Kudus bisa berfirman lewat firman yang saudara dengar. Dan orang-orang rohani di sekitar. Kalau orang-orang rohana saudara jangan dengar. Amin. Harus orang-orang yang rohani di sekitar saudara dengar. Kadangkala Tuhan bisa pakai orang-orang itu untuk menyampaikan keputusan Tuhan. Lalu kalau engkau anak-anak, orang tuamu dengar. Amin. Kadangkala Tuhan pakai orang tua. Kemudian apa? Keadaan alam. Pandemik ini Tuhan sementara berbicara lewat keadaan alam. Tuhan sudah bicara lewat pandemik pun orang gak mau bertobat loh saudara. Betul gak? Betul gak? Sudah bicara lewat pandemik pun orang gak mau bertobat. Tuhan mau bicara dengan apa lagi? Tapi saya mau beritahu, Mazmur 91 akan digenapi. Kalau sekarang orang yang tewas lewat corona belum apa-apa. Mazmur 91, Wahyu juga catat, orang akan melihat itu darah setinggi kekang kuda. Kuda tinggi kan? Tuh yang tali itu namanya kekang. Bayangin itu darah karena kematian itu tingginya setinggi kekang kuda. Alkitab bilang akan terjadi fenomena alam di mana ada banyak kematian karena Tuhan sudah murka. Saya mau beritahu, Tuhan sementara berbicara lewat alam. Dengarkan keputusan Tuhan. Amin. Dengarkan Tuhan saudara, supaya engkau jadi jemaat yang bijak, jemaat yang diberkati Tuhan. Tuhan tolong kita saudara. Taatlah, tanya Tuhan, jangan salah mengambil strategi dalam merebut kekayaan bangsa-bangsa. Jangan salah hidup karena tidak tanya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan bersama dengan kita, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari para pemusik, para singer, bantu saya, kita memuji Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami.
Sama-sama bangkit berdiri. Katakan, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang berjalan bersama. Ku tak gentar, sebab Allahku Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama tanganmu yang pegang hidupku, yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama, Tuhan yang berjalan bersama. Ku tak takut, ku tak gentar. Kami Tuhan yang bersama. Berjalan bersama, tanganmu yang pegang hidupku, yakin kau bersama kami. Saudara, kalau saudara baca semua peperangan yang Yosua tulis, Alkitab bilang begini, Tuhan yang berperang bersama dengan Israel sehingga mereka menang. Saudara, di tengah-tengah pandemi sekarang ini, kesusahan di mana-mana, resesi, ada 10 negara sementara ngalamin resesi. Indonesia juga sementara bergumul. Saya mau beritahu, perang ini kita akan menang. Pertempuran ini engkau akan menang. Tapi ketika engkau melibatkan Tuhan dalam pertempuran ini. Kalau tidak keberatan, angkat tanganmu dua-dua, baru bilang dengan lembut, Tuhan yang bersama kami. Bilang, Tuhan berjalan bersama aku Tuhan. Hidup ini makin susah, saudara. Alkitab sudah bilang, hari terakhir akan banyak kesusahan-kesusahan yang akan terjadi. Yes. Ya, kalau engkau ingin merendahkan diri, ingin berlutut, silakan. Tuhan yang bersama. Minta Tuhan bersama dengan engkau. Berjalan bilang jua. Kalau bolu wadang si bopi yang kai jua. Tanganmu yang pegang hidupku. Haleluya. Sekali lagi dengan lembut, Tuhan yang semua jemaat angkat suara mengatakan, Tuhan berjalanlah bersama aku. Yes, ya Rabata kaya Rabata kaya da. Ku tak takut, ku tak gentar. Angkat suaramu, Tuhan yang bersama, Tuhan yang berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, yakin kau bersama. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama.
Coba dengan lembut taruh tangan kananmu di dada baru ngomong sama Roh Kudus.